Konsep anggaran perusahaan pada prinsipnya, penganggaran di perusahaan diperuntukkan guna mempermudah perusahaan dalam merencanakan, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan pengendalian terhadap aktivitas operasionalnya. Yang dimaksud dengan anggaran atau budget adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Sementara penganggaran atau budgeting adalah proses penyusunan anggaran. Yang pertama, proses mengikhtisarkan rencana pengeluaran dan penerimaan keuangan selama jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, mengalokasikan sumber daya untuk mencapai sasaran usaha dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, perbedaan anggaran dan prediksi. Anggaran dilihat dari asumsi dasarnya merupakan langkah-langkah positif untuk kegiatan yang nyata. Sementara prediksi memperkirakan apa yang akan terjadi dan dilihat dari pelaksanaannya, anggaran untuk direalisasikan, sementara prediksi tidak ada indikasi untuk direalisasikan. Dan fungsinya, anggaran alat perencanaan dan pengendalian, sementara prediksi alat perencanaan, yang mana bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Fungsi anggaran dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan, merupakan rencana yang memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit atau satuan moneter. Yang selanjutnya yaitu fungsi pelaksanaan untuk menyelaraskan atau mengkoordinasi setiap bagian kegiatan dalam suatu organisasi. Contohnya bagian pemasaran, bagian produksi, bagian keuangan, dan juga umum. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan untuk mengevaluasi atau menilai atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran yang kemudian melakukan tindakan perbaikan apabila perlu jika ada penyimpangan yang merugikan. Yang selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat perencanaan, pengalokasian sumber daya, dan juga pengendalian. Di mana anggaran perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu standar dan juga target, yang menghasilkan pengalokasian sumber daya berdasarkan standar dan juga target, kemudian dapat dievaluasi dan menghasilkan selisih antara anggaran dan aktual, yang kemudian langkah-langkah untuk melakukan perbaikan. Berikutnya ada tujuan dari anggaran. Yang pertama, anggaran dapat digunakan untuk menyatakan sasaran perusahaan secara jelas dan nyata sehingga memudahkan dalam penentuan arah kerja perusahaan. Yang kedua, sebagai standar kerja dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, sebagai pedoman formal dalam mengalokasikan sumber daya keuangan ataupun non-keuangan. Selain itu juga, melalui anggaran dapat diharapkan penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien. Berikutnya, sebagai alat pengukuran dan pengendalian kinerja perusahaan, sehingga memudahkan perusahaan untuk melakukan perbaikan kinerja melalui tindakan evaluatif. Berikutnya, memudahkan koordinasi metode yang akan dilakukan dalam operasi perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai alat motivasi bagi pegawai. Berikutnya ada syarat-syarat dari penyusunan anggaran. Yang pertama, ada realistis, itu sangat mungkin untuk dicapai. Yang kedua, ada luas atau tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan yang ketiga ada continue, di mana anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. Prosedur penyusunan anggaran. Yang pertama, top down. Prosedur penyusunan anggaran di mana anggaran ditentukan oleh manajemen puncak dengan sedikit atau bahkan tidak ada konsultasi dengan manajemen. Yang kedua, bottom up atau prosedur penyusunan anggaran di mana anggaran akan disiapkan oleh pihak yang akan melaksanakan anggaran tersebut. Kemudian diberikan kepada pihak lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan. Kelompok anggaran yang pertama menurut dasar penyusunan yang terbagi menjadi 2, yakni anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisar kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas yang berbeda. Yang kedua, anggaran tetap, anggaran yang disusun berdasarkan suatu kapasitas tertentu. Nah, yang kedua menurut cara penyusunannya.
Anggaran periodik, anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Pada umumnya periodenya 1 tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran. Nah, yang kedua, anggaran kontinu, anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan, anggaran yang pernah dibuat misalnya tiap bulan diadakan perbaikan, sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan. Yang ketiga, menurut jangka waktunya. Anggaran jangka pendek, anggaran yang dibuat dengan jadwal waktu paling lama sampai 1 tahun. Anggaran jangka panjang, anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran untuk keperluan investasi. 4. Menurut bidangnya. Anggaran operasional, anggaran untuk menyusun anggaran laporan rugi laba. Anggaran operasional antara lain terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya distribusi, anggaran biaya administrasi dan umum. Lalu anggaran keuangan, anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran keuangan antara lain terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran utang, anggaran neraca. 5. Menurut kemampuan menyusun. Yang pertama, anggaran komprehensif merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. Lalu anggaran parsial, anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. Misalnya, karena keterbatasan kemampuan, maka hanya dapat menyusun anggaran operasional.